Shalom, selamat pagi, saudara yang dikasih Tuhan. Mari sebelum kita mulai hari ini, kita mau sama-sama berdoa terlebih dahulu sebelum kita dengar firman pagi hari ini. Bapak, terima kasih buat hari ini. Semalam sudah berlalu dan pagi hari ini kami akan memulai bersama denganmu Tuhan. Berkati kami, jaga hati kami, sehingga satu hari ini kami hidup, kami bekerja, kami melakukan sesuatu itu sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan belajar firman Tuhan, biar Tuhan memberkati. Di dalam nama Yesus yang berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan. Mari kita sama-sama buka firman Tuhan dalam Yohanes 18 ayat yang pertama sampai yang ke-11. Perikopnya Yesus ditangkap. Saya akan bacakan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, keluarlah ia dari situ bersama-sama dengan murid-muridnya, dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada suatu taman, dan ia masuk ke taman itu bersama dengan murid-muridnya. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu, karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Maka datanglah Yudas juga di situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi lengkap dengan lentera, suluh dan senjata. Maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapakah yang engkau cari?" Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret." Katanya kepada mereka, "Akulah dia." Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama dengan mereka. Ketika ia berkata kepada mereka, "Akulah dia," mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Maka ia bertanya pula, "Siapakah yang kamu cari?" Kata mereka, "Yesus dari Nazaret." Jawab Yesus, "Telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi." Demikianlah hendaknya supaya genaplah firman yang telah dikatakan, "Dari mana? Dari mereka yang engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan binasa." Tidak seorang pun yang kubiarkan binasa. Lalu Simon Petrus yang membawa pedang, menghunuskan pedang itu, meletakkannya kepada hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu ialah Malkus. Kata Yesus kepada Petrus, "Sarungkanlah pedangmu itu, bukankah aku harus meminum cawan yang diberikan Bapa kepada aku?" Amin. Puji nama Tuhan. Saudara, cerita ini cerita yang klasik, cerita yang kita sudah dengar dari lama. Ketika engkau menjadi anak pengikut Kristus dari kecil sampai hari ini pasti pernah dengar cerita ini, dan ini cerita adalah kisah nyata karena orang-orangnya itu pernah ada Petrus, ya kan, bahkan Malkus yang dipotong ditetak telinganya kanan, sebelah kanannya itu pun ada, benar-benar nyata, saudara. Dan peristiwa ini terjadi ketika Yesus mau disalib, saudara. Yesus ditangkap. Dan kemungkinan ini terjadi malam hari. Kenapa? Karena Yudas bersama prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah datang dengan bawa pedang, lentera dan suluh. Ya. Jadi kemungkinan ini terjadi di suatu taman, di mana taman itu tempat di mana Yesus sering mengajar bersama-sama muridnya di situ. Dan di situ Yesus ditangkap. Tapi pagi hari ini kita mau belajar yang menarik buat kita sama-sama pelajari ialah respon Petrus, saudara. Saudara tahu ketika Petrus tahu bahwa gurunya mau ditangkap, yang dia lakukan apa? Dia langsung ambil pedang dan memotong telinga orang yang mau menangkapnya. Bahkan ketika Tuhan cerita bahwa dirinya akan diserahkan, Petrus adalah orang yang sangat emosi, sangat bersemangat, sangat gampang marah dan katakan apa, saudara? Kalau ada yang mau menangkap guruku atau mau menganiaya guruku, aku yang akan
habisi mereka, saudara. Dan saudara tahu bahwa ini semua yang dilakukan Petrus, saudara, ialah engkau tahu itu adalah emosinya dia, saudara. Dan saudara harus ngerti bahwa ketika kita di dalam Tuhan, cara kita mengambil keputusan itu berbeda, saudara. Cara kita mengambil keputusan yang tiba-tiba itu berbeda. Saudara perhatikan. Cara kita untuk merespon, ya. Bahkan sebelum Yesus ditangkap pun Petrus dia katakan tidak akan menyangkal Tuhan, tapi kenyataannya Petrus menyangkal sebanyak 3 kali sebelum ayam berkokok, saudara. Respon Petrus ini menarik, saudara. Tetapi hidup Petrus dirubah setelah kita baca di Kisah Para Rasul ketika Roh Kudus dicurahkan. Kehidupan Rasul itu berubah, di mana yang semula dagingnya sangat kuat, dia meledak-meledak, mudah emosi, tidak pikir panjang. Tetapi Petrus jadi orang yang hidup sesuai dengan turunan Roh Kudus. Saudara bisa baca di Kisah Rasul. Nanti selanjutnya kita akan daily singkat minggu-minggu berikut kita akan baca Kisah Rasul dari awal sampai akhir, saudara. Dan kita ngerti bahwa Petrus itu berubah hidupnya. Karena ada Roh Kudus yang dicurahkan dalam hidupnya. Jadi pengambilan keputusannya berubah. Bagi Petrus sebelum dia penuh Roh Kudus, sebelum dia dicurahkan Roh Kudus, bagi Petrus ketika dia tahu Yesus mau ditangkap, dia akan bela. Tapi Tuhan Yesus katakan di pasal ayat 11, dia ngomong saudara? Biarlah aku meminum cawan yang sudah ditentukan Bapakku. Artinya saudara, kita mengambil keputusan, kita merespon itu tidak berdasarkan hati kita sendiri, saudara. Tidak berdasarkan keadaan hari ini, saudara. Tetapi kita harus belajar untuk ngerti kehendak Tuhan dalam hidup kita. Amin. Pagi hari ini, sebelum mengambil langkah apapun, coba kembali lagi. Kita minta supaya kita ngerti maunya Bapa Maunya Bapa waktu itu bahwa Yesus itu akan disalib. Tanpa penyaliban Yesus tidak ada pengampunan dosa. Jadi Yesus harus melalui itu. Tapi bagi Petrus itu beda. Kalau Yesus mau disalib, Petrus jangan sampai Yesus disalib. Padahal keputusan Petrus itu salah. Karena kehendak Bapa, Yesus harus disalibkan supaya supaya umat manusia boleh diselamatkan. Dan saya kan percaya kehendak Bapa atas hidup kita itu hasil akhirnya ialah jiwa-jiwa. Jadi apapun yang saudara kerjakan, ketika engkau seturut dengan kehendak Tuhan, pasti ujung akhirnya jiwa-jiwa. Puji nama Tuhan. Biarlah hari ini firman Tuhan memberkati hidup kita. Sepanjang hari ini kita sama-sama mau belajar sama-sama untuk peka sama Tuhan. Ketika mau merespon sesuatu, belajar untuk merespon sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin.